dan mulai berpetualang mengikuti arah Eye of Ender. Sampai akhirnya arah Eye of Endernya mengarah ke bawah. Dan akhirnya aku langsung menemukan stronghold-nya. Dan aku pun langsung masuk ke dalam. Sampai di dalam stronghold, aku langsung mutar-mutar kada jelas di sini. Karena jalannya sangat berlika-liku. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah perpustakaan. Lalu ku ambil peti yang berada di dalam sini. Lanjut lagi berpetualang dan aku masih nyasar-nyasar. Sampai akhirnya aku mencoba menggali-gali, siapa tahu ketemu jalannya. 2 hari ku lewati di sini. Sampai akhirnya aku menemukan portal menuju di end-nya. Setelah aku mengalahkan kroco-kroco tidak penting ini, aku langsung memasang Eye of Ender-nya di dalam slot portalnya. Setelah portal di end terbuka, aku membuat jalan menuju ke rumahku terlebih dahulu dengan membuat portal menuju Nether. Sampai di Nether, aku melihat-lihat keadaan. Dan ternyata portalku ke rumah tidak jauh dari sini. Dan kuputuskan langsung balik ke Stronghold. Oke, saatnya kita lawan naganya. Let's go! Sampai di end karena aku lupa membawa blok, jadi kulempar saja Ender Pearl-nya untuk menyeberang. Oke, sudah sampai saatnya kita mengalahkan naganya. Pertama-tama kita hancurkan terlebih dahulu kristal-kristal yang berada di atas tiang-tiang ini. Setelah semua kristal berhasil dihancurkan, aku pun langsung turun ke bawah lalu menyikat kepala naganya. Hingga darah naganya berkurang 1/4. Dengan kekuatan panah berlugo yang lezat bergiji, akhirnya naganya pun mati. Dan aku telah membebaskan the end. Setelah itu aku ambili XP yang berjatuhan. Dikarenakan aku tidak membawa kayu, jadi kuputuskan untuk pulang terlebih dahulu. Setelah balik ke rumah, aku langsung membereskan inventoriku. Lalu mengambil oak plank dari storageku. Sampai di Nether, aku langsung membuat jalan menuju portal di Stronghold. Setelah sampai, langsung saja kita menuju Stronghold. Dan langsung menuju the end. Sampai di the end, aku langsung menuju portal menuju End City. Lalu ku lempar Ender Pearl-nya. Dan sampailah aku diteleport ke sini. Lalu ku naikkan render distance-nya agar aku bisa melihat lebih jauh lagi. Sebelum aku pergi berpetualang, aku mengambil beberapa buah-buahan ini. Selanjutnya langsung saja kita berpetualang untuk mencari End City. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, akhirnya aku menemukan End City. Dan plus ada kapalnya. Dan setelah aku semakin mendekat, ternyata di sebelah kiriku ada End City lagi. Sungguh hoki sekali. Dan aku langsung memilih End City yang terdekat denganku. Dan aku pun langsung membuat blok atas agar cepat sampai ke kapal. Setelah berhasil masuk, aku langsung menyerang kotak mie instan yang berada di dalam kapal ini. Namun tiba-tiba dia menghilang. Selanjutnya aku mengambil barang-barang yang berada di dalam peti-peti ini. Lalu aku ambil elytranya. Dan langsung saja aku gunakan elytranya untuk terbang menuju End City untuk mengambil barang-barangnya. Dan kedua peti ini rasanya lezat dan bergizi banget. Setelah mengambil isi petinya, aku pun langsung terbang menuju End City selanjutnya. Aku langsung masuk ke dalam kapal lalu membunuh kotak kardus instan ini. Setelah itu, aku langsung mengambil isi peti yang ada di sini. Rasanya lezat dan bergizi banget. Setelah mengambil elytranya, aku langsung berangkat menuju End City ini untuk mengambil barang-barang yang tersedia di dalamnya. Setelah capek berpetualang, menjarah, dan membunuhi para kotak-kotak kardus yang menjengkelkan, aku memutuskan untuk pulang karena aku sudah menemukan pintu keluarnya. Sebelum aku pulang ke rumah, aku mengambil telur naganya terlebih dahulu. Setelah dapat, aku langsung menuju ke rumah. Sampai di Overworld, aku langsung mencoba terbang dengan elytra dengan menggunakan kamera third person. Dan inilah hasilnya ketika aku terbang. Sungguh aneh sekali. Ini kenapa dah axolotnya? Kenapa kayak gitu? Apakah ini axolot palsu? Apakah dia habis telan batu? Makanya dia jadi kayak gitu. Ya udahlah kalau gitu. Lebih baik kita turun. Hari ke-96. Aku pergi berpetualang untuk berburu Drowned. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan kerang ajaib yang dipegang oleh Drowned ini.
karena aku bertujuan untuk membuat konduit. Dan setelah perjalanan mutar-mutar, akhirnya aku menemukan sebuah kandang bagi para drownet. Bisa kalian lihat sendiri, drownetnya sangat banyak sekali. Dan aku pun langsung merobos masuk ke dalamnya untuk melawan mereka semuanya. Aku gocek-gocek drownetnya agar para drownet yang memegang trident bisa mengenai drownet yang berada di depannya. Dan aku bisa mengurangi kekuatannya dan juga jumlahnya. Setelah drownet berkurang, aku langsung mengincar drownet yang memegang kerang. Setelah aku berhasil membunuhnya, aku langsung pergi ke atas untuk mengambil hasil yang kudapatkan setelah membunuh banyak drownet. Dan kudapatkan 11 kerang. Lalu kuhabisi sisa-sisa drownetnya. Setelah itu, aku balik ke rumah lalu membuat susunan untuk mengaktifkan konduitnya. Dan akhirnya konduitnya pun aktif. Setelah itu, aku menghiasi wilayah sekitarku dengan menggunakan si pickles dan juga kupasangi chorus flower. Aku juga memindahkan beaconnya di bagian tengah markasku ini. Dan aku memasangnya di dasar lautnya. Lalu di atas beaconnya aku berikan kaca biru agar lebih cakep. Akhirnya selesai juga. Dan berakhirlah juga petualanganku 100 hari menjadi Axolot ini. Aku juga sudah berhasil menyelesaikan misi-misi yang sudah aku buat sebelumnya, yaitu adalah mengalahkan Wither, mengalahkan Ender Dragon, lalu menjadi Axolotot yang paling kuat sedunia. Dan aku juga berhasil membuat markas dan juga berhasil memasang konduit. Dan yang paling utama adalah aku telah berhasil membuat tempat penampungan untuk para Axolotot liar agar tidak diburu oleh para manusia. Bagaimana menurut kalian guys petualanganku kali ini? Apakah menarik atau tidak? Langsung tulis di kolom komentar dan beri kritik dan juga saran. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini, jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like video ini agar aku semakin semangat upload videonya. Oke deh teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.